kembali lagi bersama kami di Generasi Emas, tentunya hanya di RRI Nia Selatan melalui frekuensi FM 93,1 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Playgo, dan live Facebook atau YouTube RRI Nia Selatan. Tetaplah bersama kami 1 jam ke depan, karena selanjutnya kita akan membahas topik yang tentunya bakal menarik dari topik-topik sebelumnya. Nah teman-teman, selain menarik, tentunya topik kali ini akan menginspirasi banyak orang dan tentunya banyak serunya juga loh. Bersama kami, saya atas nama Yusna Iya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mesraya. Dan saya Renita Lestinduru dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mesraya tercinta. Sebelum kita masuk pada topik sore ini, mari kita dengarkan satu lagu dengan judul Kejar Mimpi by Maudy Ayunda. Baik, sekarang kita masuk pada topik pembahasan sore ini yang berjudul tentang kiat sukses. Jadi masuk kita pada pertanyaan, mungkin dengan saudara kita yang kita studi akan memberikan jawaban-jawaban yang mungkin menginspirasi saudara dan pendengar pada sore ini yang akan menyaksikan di depan. Jadi Kak, bagaimana sih menurutmu kiat sukses itu? Nah, menurut saya kiat sukses itu adalah cara-cara yang digunakan ataupun proses yang dihadapi ketika kita ingin sukses untuk menata masa depan kita. Oh ya, betul ya Kak. Tapi cara dan proses menuju sukses itu bagaimana Kak? Ya banyak cara sih, nggak cuma satu cara. Menuju sukses itu banyak caranya. Bisa melalui dari pendidikan, bisa juga membuka usaha, dan bisa dengan hal-hal yang lain. Tidak tertutup hanya satu cara saja. Jadi Kak, faktor dari yang dimaksud dari kesuksesan itu apa sih Kak? Nah, faktor yang dimaksud dalam hal itu yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal yang dimaksud yaitu faktor dari dalam diri kita sendiri. Faktor dari dalam diri kita sendiri itu yaitu bagaimana cara kita mempunyai niat untuk menata masa depan kita yang lebih baik. Dan faktor eksternalnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi diri kita, termasuk keluarga, lingkungan, dan teman di mana kita berada. Ya, betul ya Kak. Pasti banyak faktor-faktor yang mungkin menghalangi Bisa pun mempengaruhi. Jadi Kak, bagaimana jika misalnya ekonomi mendukung tetapi dari diri kita sendiri tidak ada niat mau untuk belajar atau tidak menempuh pendidikan? Oh, nah itu juga salah satu penghambat. Bagaimana kita bisa berkeinginan untuk sukses sementara niat dan hasil kita tidak ada untuk menempuh ataupun ingin mencapai kesuksesan itu. Meskipun misalnya eksternal itu mendukung kita, misalnya dari faktor keluarga, materi, itu mendukung kita 100%, tapi ketika kita tidak ada niat, sia-sia lah itu tentunya ya kan? Ya betul Kak. Tapi menurut saya pasti dalam meraih sukses itu pasti ada hal-hal yang mungkin membuat kita gagal. Pasti setiap kesuksesan itu banyak hal yang kita alami. Dan jadi bagaimana menurut Kakak, apakah kegagalan itu sudah pernah Kakak alami? Wah, tentunya sudah dong. Sejauh ini sudah banyak kegagalan, khusus saya pribadi ya. Tapi puji Tuhan sampai saat ini juga saya bisa berada untuk perkuliahan di saat ini udah semester 6 ya teman-teman. Puji Tuhan saya masih bisa diberikan kesempatan untuk sampai di tahap ini. Nah teman-teman, kegagalan-kegagalan yang saya alami itu mungkin tidak bisa saya ungkapkan satu persatu ya. Tapi intinya kegagalan itu cukup membuat saya sebenarnya untuk undur diri, untuk tidak maju lagi. Tapi niat saya itu lebih besar dibanding kegagalan saya. Saya sudah berapa kali mengalami kegagalan, tapi
hati saya tetap kembali untuk ya sudahlah, itu kan untuk waktu yang berlalu. Waktu ke depan kan tidak tahu bagaimana nasibnya ke depan, apakah saya masih terus gagal atau justru sebaliknya. Jadi saya tetap berusaha bagaimana kegagalan itu bisa menjadi langkah utama saya untuk tetap semangat ke depan. Wah, luar biasa. Pasti kegagalan itu bukan yang kita semakin mundur, Ya justru semakin semangat. Betul Kak. Jadi dari berbagai kegagalan yang Kakak alami, apa sih yang bisa dipelajari dari kegagalan? Bagaimana cara menghadapinya yang tetap termotivasi? Nah, pelajaran yang kita dapatkan itu kita semakin diuji bagaimana sabarnya kita. Dan kegagalan itu kan pastinya memerlukan energi yang cukup banyak. Energi yang dimaksud di sini yaitu bagaimana perasaan sabar kita itu bisa diuji berkali-kali. Bagaimana kita bisa tetap sabar menghadapi setiap kegagalan kita itu. Terus bagaimana kita dengan lapang dada menerima setiap kenyataan ketika misalnya sesuatu yang kita inginkan itu tidak tercapai, gitu. Iya Kak. Jadi Kak, bagaimana cara menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi agar mengorbankan satu sama lain? Oh, berarti ini pertanyaannya misalnya saya punya pekerjaan nih ke depan, terus bagaimana dengan pendidikan membagi waktunya. Nah, tipsnya itu teman-teman. Tipsnya itu bagaimana caranya kita dapat mendisiplinkan waktu. Untuk mengejar pendidikan kita juga punya waktu khusus itu ya, dan untuk pekerjaan juga kita harus prioritaskan hal itu. Karena misalnya nih kita kuliah, terus kita kuliah itu sambil kerja. Kita kuliah kan prioritasnya mau kuliah nih, mau kuliah. Kita kerja karena prioritasnya mau kuliah. Berarti prioritas atau tujuan kita utama itu yaitu untuk kuliah, bukan untuk kerja. Ketika kita sudah selesai misalnya waktu perkuliahan, maka disitulah pekerjaan kita waktu kita gunakan untuk bekerja. Ataupun misalnya ke depan, misalnya nih kita udah sarjana nih, terus kita mengajar, misalnya kita dalam perguruan nih, kita ngajar, terus di samping itu kita juga punya pekerjaan lain, misalnya pekerjaan dalam rumah. Nah, kita harus pandai-pandai lah istilahnya ya membagi waktu. Bagaimana untuk membagi waktu untuk ini, bagaimana untuk membagi waktu dalam hal ini gitu. Berarti Kak, dalam hal kesibukan kita setiap hari yang ingin menempuh pendidikan yang sambil kerja sekarang ya, apalagi ekonomi keluarga tidak mendukung, jadi pasti ada beban juga seseorang yang ingin mengiakan bekerja dan bisa diprioritaskan dalam hal kesibukan saya itu berarti untuk meraih bagaimana untuk kuliah lah istilahnya. Yang kita prioritaskan itu berarti pendidikan. Sejalan dengan pendidikannya kita, maka pekerjaan juga jalan. Jadi Kak, apa sih yang lebih sulit menurut Kakak menjadi konsisten dalam usaha menuju kesuksesan atau menghadapi kegagalan? Yang paling sulit itu yaitu mengontrol diri kita ya. Bagaimana kita bisa misalnya ketika kita menghadapi suatu kesusahan nih, misalnya kita ada keinginan nih, saya mau jadi ini ke depan, saya mau jadi ini, terus kita coba, terus kita gagal. Tentunya dengan kita ketika gagal teman-teman pasti ada rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa takut lagi untuk mencoba hal yang baru. Nah, di saat itulah sebenarnya kesulitan terbesar dalam hidup kita itu untuk tetap konsisten dengan tujuan utama kita. Kita kan punya tujuan ke depannya, saya mau jadi ini, plannya ini. Tapi di tengah jalan itu kita kayak diombang-ambingkan dengan keraguan kita sendiri, apalagi dengan kegagalan yang terus menghantui kita gitu kan. Nah, disitulah sebenarnya kayak sulit banget sulit. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita tidak bisa sabar, maka ya pastinya tujuan utama kita itu nggak akan tercapai. Bagaimanapun itu kalau kita nggak sabar, kita kayak sudah, aku bisa salah, saya nggak perlu lagi gitu kan, pasti hancur lah itu keinginan kita tadi.
Wah, luar biasa Kak, jawaban inspirasi dari Kakak sangat bermotivasi, apalagi pendengar Iya. pemirsa sekarang dan menyaksikan video kami pasti tidak tidak merugikan Anda. Pasti dalam jawaban-jawaban Kakak tadi pasti ada yang termotivasi, oh ya begini, bagaimana cara kita itu sukses tanpa harus mengeluh dengan keadaan atau kegagalan. Karena kegagalan juga Kak pasti akan membuat kita lebih Semangat. ya. Ya. Itu bila orang yang kayak punya pendirian tetap ya, artinya nggak mudah goyah hanya karena satu kegagalan. Saya takut lagi untuk ke depan, nggak mau lagi gitu. Pasti pemirsa ini sangat bermanfaat. Topik kami pada sore hari ini pasti banyak yang termotivasi, walaupun sekarang ini kami banyak terbatas untuk menjelaskan berbagai macam kegiatan. Jadi kami mohon maaf bila ada kesalahan awal kemarin, kami mohon untuk dimaafkan. Nah sebelum itu teman-teman, Unilaya juga mempunyai isu-isu atau topik baru loh. Apa tuh? Ya pasti pernah mendengar kan ya dari kawan-kawan atau udah kita yang berkuliah di wilayah. Pasti di bulan Mei ini atau bulan dari sebelumnya sudah terbuka pendaftaran Nomor 1 penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2025. Betul. Ini udah pendaftaran periode kedua ya Kak? Kayaknya kedua sih, karena iya ya udah bulan keempat ya. Jadi kawan-kawan yang ingin mau mendaftar di Universitas Mesraya, bergabunglah bersama kami. Dijamin Universitas Mesraya memberikan motivasi atau memberikan pendidikan Anda semakin lebih tinggi dan banyak berbagai hal baru yang mungkin Anda pelajari dari dosen-dosen yang sangat membuat inspirasi atau dari berbagai ilmu yang dosen dapatkan, apalagi dosen-dosen di sini sangat dari lulusan tinggi, perguruan tinggi yang terakreditas sangat baik. ya. Jadi jangan ragu, mari Jangan ragu dan jangan kami bimbang. bersama kami di Prodi PBSI Pendidikan Bahasa dan Sastra Mesraya. Indonesia. Kami juga banyak termotivasi di prodi kami, terutama dalam prodi kami itu mengajarkan kami berbagai kolaborasi bersama dengan prodi-prodi lain, bagaimana juga menjadi mahasiswa yang lebih kreatif Dan atau aktif dalam berbagai kegiatan, seperti aktif dalam kegiatan HMPS, KM, dan beberapa kegiatan lain. Apalagi dalam di Universitas Mesraya ada KM, unit kegiatan mahasiswa. Ada LDKM, Kak. LDKM. Itu untuk mengasah keterampilan mahasiswa ya. Itu nggak tahu. Betul. Jadi LDKM ini melatih dasar pelatihan mahasiswa untuk menjadi pemimpin ke depannya, karena dari berbagai perguruan Disatukan. LDKM ini sangat bermanfaat karena latihan dari dasar-dasar yang kita miliki ataupun kita dasari dulu itu adalah perilaku. Kita dilatih bagaimana untuk menjadi pemimpin sebelum memimpin. Dipimpin dulu baru memimpin ya teman-teman. Yuk mendaftar yuk di universitasnya saya. Kami menunggu kedatangan teman-teman semua. Semoga beruntung ya teman-teman. Ini adalah juga informasi dari pendaftaran dengan uang kuliah gratis. Oh iya. Periode 1 dan 2. Berarti itu hanya khusus untuk gelombang 1 dan 2 atau sampai gelombang 2? Untuk khusus Gelombang 1 dan 2 ya? ya, Tapi khusus pendaftar 1 sampai 100. ya itu mendapatkan uang kuliah gratis ya. Iya selama 1 kali semester atau bagaimana? 1 kali perkuliahan 1 bulan.
Karena kan teman-teman UKT untuk Uniraya sekarang kan itu tiap bulan. Itu tiap bulannya itu kalau untuk reguler itu kalau nggak salah 650-an. Jadi itu nanti termasuk juga biaya-biaya yang lain, misalnya PLP 1, PLP 2, KKN, dan sampai wisuda ya teman-teman. Jadi nggak usah ragu, jangan bimbang dan jangan ragu, Uniraya tetap di hati. Bersama kami, kita akan jumpa di Universitas Mesraya. Sampai berjumpa teman-teman.